Baik, dimulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri acara webinar dengan tema menumbuhkan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih Bapak Ibu di tengah hari libur, hari Minggu, tapi tetap semangat untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Terima kasih banyak. Diskusi hari ini adalah mengenai menumbuhkan budaya positif di sekolah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, apakah di sekolah itu Bapak Ibu sering mendengar keluhan, misalnya dari siswa, Bu kok aku terus yang piket, kenapa orang lain gak piket, Bu yang buang sampah itu aja. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Sebelum kita lebih jauh berdiskusi, Bapak Ibu mohon berkenan untuk membuka kameranya, kita akan foto bersama dulu sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu yang bergabung itu banyaknya guru SD ya di sekitar Kabupaten Karawang. Baik, kita mulai menumbuhkan budaya positif di sekolah. Next, boleh? Materi apa saja yang akan kita diskusikan hari ini? Yang pertama, slide kedua. Bapak Ibu sudah berubah belum slide-nya? Belum ya? Baik, sambil menunggu, barangkali ada yang mau berdiskusi dulu. Budaya positif itu kira-kira apa? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Izin share screen. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Belum. Ada? Baik. Kita ke slide yang kedua. Sudah berubahkah? Sudah ya. Baik, materi diskusi hari ini untuk menunjang diskusi mengenai budaya positif di sekolah itu ada 5 hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama mengenai apa itu budaya positif, kemudian apa itu keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Berikutnya, budaya positif itu adalah budaya untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif itu apa? Lingkungan yang mendukung, membangun, dan memotivasi semua anggotanya untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, manfaat budaya positif di sekolah itu yang pertama peningkatan motivasi dan partisipasi siswa, kemudian pengembangan keterampilan sosial dan emosional, pengurangan masalah perilaku, peningkatan prestasi akademik, pembentukan karakter yang baik, dan peningkatan kesejahteraan mental dan emosional. Jadi di sini kita tersadarkan bahwa di sekolah itu bukan hanya masalah
keterampilan dan kognitif, tetapi juga kita perlu memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional siswa. Nah, lalu bagaimana cara menciptakan budaya positif? Yang pertama, menetapkan dan menegakkan keyakinan kelas yang jelas. Di kelas Bapak Ibu, apakah sudah punya keyakinan kelas? Sudah? Kemudian membangun hubungan yang positif. Tapi Bapak Ibu bedakan ya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dan pengakuan serta mendukung kesejahteraan mental siswa. Yang terakhir, mengajarkan dan memodelkan perilaku positif. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita bangun itu tentu harus dimodelkan oleh siapa? Oleh seluruh warga sekolah. Baik, next. Nah, tadi ya. Langkah yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Bedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu adalah seperangkat prinsip, nilai, dan harapan yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Keyakinan ini mencakup bagaimana siswa diharapkan untuk berperilaku, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka menyelesaikan konflik. Keyakinan kelas membantu membentuk budaya kelas yang mendukung pembelajaran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Kalau kita flashback lagi ke kasus yang pertama, Ibu sering mendengar keluhan anak-anak, "Bu, aku terus yang piket, Bu, itu terus yang buang sampah." Nah, ini berarti keyakinan kelas yang sudah dibentuk ini belum dimiliki oleh seluruh siswa. Seharusnya keyakinan kelas yang baik itu adalah keyakinan kelas yang datang dari siswa, disepakati bersama, sehingga diharapkan hal-hal atau keluhan-keluhan yang tadi tidak ada lagi. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, libatkan siswa dalam proses. Jadi siswa berkumpul, biasanya ini tahun ajaran baru. Selain membuat organisasi kelas, siapa KM, siapa sekretaris, siapa bendahara, coba Bapak Ibu memandu, kemudian mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya, kelas ini menurut kamu harus bersih nggak? Oh, harus bersih, Bu. Oke, berarti kita sepakati ya bahwa setiap siswa harus menjaga kebersihan. Sepakat semua? Ya. Terus nanti ditulis, kami meyakini bahwa setiap siswa harus menjaga kebersihan. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai utama. Selain menjaga kebersihan, kira-kira di kelas ini harus gimana lagi ya? Biar kamu tuh nyaman, biar kamu tuh senang belajar di kelas. Gitu. Nanti diidentifikasi. Kemudian, buat pernyataan keyakinan yang jelas dan spesifik. Diskusikan dan sepakati bersama. Tadi contoh, kita meyakini bahwa kelas ini harus bersih. Yang kedua, kita meyakini bahwa piket harus dilaksanakan sesuai jadwal. Kita meyakini kalau tidak ada guru tidak boleh ribut, misalnya 3 itu ya. Sepakat anak-anak? Sepakat. Nah, setelah sepakat, visualisasikan keyakinan kelas. Jadi buatlah keyakinan kelas itu tertulis, tapi tulisannya juga khusus anak SD mungkin ya, jangan anak SD. Anak di jenjang sekolah menengah pun supaya eye catching gitu dibuat yang lucu-lucu, yang menarik, ditempel di kelas ya. Nah, kemudian implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi beda peraturan kelas, kalau peraturan kesannya saya kalau melanggar nanti dihukum, nanti nggak enak, tapi kalau keyakinan kelas berarti ini keyakinan bersama, disepakati bersama. Next, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah divisualisasikan. Nah, kayak gini ya, dibuat eye catching, dicetak, kemudian ditempelkan di kelas. Misalnya 1, nilainya itu beriman dan bertakwa. Kami yakin dengan sholat zuhur berjamaah dan sholat duha akan membawa keberkahan. Berarti ini mendorong seluruh siswa di kelas 12 IPA 1 ini untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, ini ada jujur, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Nah, terus di bawahnya tanda tangan. Kami siswa kelas 11 IPA 1. Misalnya kalau di SD, tanda tangan kami siswa kelas 5 SD, semua tanda tangan. Atau kalau anak kelas 1 bisa pakai jari mereka itu ya, cap jari itu bagus. Nah, ya, ini contoh keyakinan kelas, bukan peraturan kelas.
Berikutnya, keyakinan kelas sudah dibentuk ya. Tadi kita meyakini bahwa harus ada budaya positif nih. Budaya positif gimana caranya? Oh, bikin keyakinan kelas. Sudah tadi dijelaskan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Sekarang masalahnya, bagaimana jika ada yang melanggar keyakinan kelas? Keyakinan kelas kan beda dengan peraturan. Kalau peraturan, oh ada aturan, ada konsekuensi, ada sanksi ya. Tapi ini keyakinan. Kalau keyakinan berarti gimana nih cara mengatasinya kalau ada yang melanggar keyakinan kelas? Sementara kita harus selalu menegakkan budaya positif. Yang tadi kan menjaga kebersihan, tidak ribut, itu adalah budaya positif ya. Wah, sebentar. Nah, bagaimana jika ada yang melanggar keyakinan kelas? Yang pertama, nah, kita harus mengetahui bagaimana posisi kontrol guru. Nah ya, ini ilmu yang baru, buat saya juga ilmu yang baru dan ini luar biasa. 15 tahun, saya 2009, sekarang 2024, 16 tahun saya mengajar gitu di dunia pendidikan, tapi ini posisi kontrol guru ini baru saya dapatkan kemarin-kemarin ya, jadi luar biasa, ini bagus. Kemudian kita harus juga mengetahui kebutuhan dasar siswa. Next. Ternyata Bapak Ibu, selama ini kita menjadi guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Nah ya, yang dominan ini ada 5. Yang ada tanda silangnya berarti ini seharusnya tidak kita lakukan. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Menekankan hukuman atas kesalahan. Yang kedua, guru sebagai pemantau, selalu mengawasi dan memberikan instruksi ke siswanya. Kemudian yang ketiga, guru mengambil kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Dan yang keempat, guru mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang kelima, ini yang paling ideal, yang seharusnya dilakukan adalah guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apa sih karakteristik dari 5 posisi kontrol ini? Next ya. Nah, ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita sambil refleksi, selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Kalau yang penghukum, fokus pada hukuman, kemudian menimbulkan rasa takut, tapi dampaknya siswa merasa tertekan, tidak efektif untuk jangka panjang. Misalnya ada siswa yang terlambat, terus kalau yang posisi penghukum itu langsung, kamu terlambat, lari 5 keliling. Nah, ini menimbulkan rasa takut. Berikutnya, ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau, ini karakteristiknya terus mengawasi dan memberikan instruksi. Dampaknya siswa kurang mandiri dan ketergantungan pada guru. Kalau ini misalnya tadi terlambat, dilihat terus ditanya, kamu terlambat? Kamu tahu kan peraturan sekolah kalau terlambat konsekuensinya apa? Oh, saya harus menunggu di luar kelas, nggak boleh masuk. Terus nanti siswanya, gurunya ngontrol terus, anak ini udah masuk ke kelas belum ya, atau masih benar dia masih di luar kelas. Nah ini selain gurunya capek, nanti siswanya kurang mandiri. Berikutnya, posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah ini menggunakan rasa bersalah sebagai kontrol. Dampaknya siswa merasa rendah diri dan menghambat perkembangan emosional. Misal, ya, ada anak ribut. Terus Bapak Ibu menegurnya kayak gini. Kamu ribut terus ya di kelas. Kamu ngerti nggak kalau teman-teman kamu tuh terganggu sama kamu karena kamu ribut. Jadi si A nggak bisa belajar, si B kepalanya pusing karena kamu ribut terus. Nah, si siswa jadi merasa dirinya, oh berarti saya tuh troublemaker, ya berarti saya tuh nggak berguna. Nah, itu dampaknya siswa merasa rendah diri kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pemberi rasa bersalah.
Berikutnya ada juga Bapak Ibu guru yang memposisikan diri sebagai teman, ya. Jadi sama siswa tuh deket. Ternyata ini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, kurang otoritas. Kemudian siswa mungkin kurang hormat. Jadi memposisikan diri sebagai teman ke siswa juga itu ternyata dirasa kurang efektif. Yang paling ideal yaitu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Karakteristiknya mengelola kelas dengan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Dampaknya siswa lebih mandiri, hubungan yang sehat dan saling menghormati. Nah, tentu ini jadi pertanyaan besar. Gimana caranya kalau kita ingin mengambil posisi kontrol sebagai manajer? Nah, ini ada di konsep segitiga restitusi. Oke ya. Sebelum kita ke konsep segitiga restitusi, karena di segitiga restitusi itu kita membutuhkan waktu yang lama, kemudian pendalaman emosional siswa, berarti kita sebelumnya harus tahu dulu ketika anak melanggar keyakinan kelas, sebenarnya kebutuhan dasar apa yang dia inginkan yang belum dipenuhi. Nah, ini di slide tertulis. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Nah, ini 5 kebutuhan dasar siswa. Kita juga berarti sebagai manusia sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita makan, kita minum untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bertahan hidup. Yang kedua, sebagai manusia ternyata kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan siswa, karena siswa juga manusia ya. Kemudian kebebasan, kita butuh kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi jangan-jangan siswa yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu ada 5 kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi sehingga dia berbuat demikian. Misal ada siswa yang ribut terus di kelas, ya, orang belajar dia ribut aja main-main atau apa. Nah, terus ditanya, misalnya main pesawat-pesawatan ya di kelas. Ibu tanya, kenapa kamu main pesawat-pesawatan? Misalnya, ya supaya teman-teman pada ngelihat aku gitu. Nah, berarti kalau jawabannya seperti itu, ada kebutuhan dasar yang dia belum terpenuhi di diri siswa, yaitu kebutuhan dasar kasih sayang karena ingin diperhatikan. Atau kalau jawabannya, saya mah seneng Bu bikin pesawat-pesawatan, pokoknya ini pengen bikin yang paling bagus, yang terbangnya paling tinggi, ini lagi uji coba. Oh, berarti ada kebutuhan dasar siswa tersebut yang belum dipenuhi, yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, ini jadi kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yang pertama kita identifikasi dulu. Jangan langsung judgement. Ini anak troublemaker, ini anak nggak mau diam. Kita pelajari dulu, dia itu kenapa sih berbuat seperti itu? Karena kita tahu setiap anak yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang 5 ini yang belum dipenuhi. Ya, kalau anak-anak yang maksudnya udah attitude-nya oke lah ya, berarti ini kebutuhan dasar yang 5 ini sudah terpenuhi. Mereka yang masih belum menegakkan keyakinan kelas, pasti ini yang 5 ini belum terpenuhi dan Bapak Ibu harus identifikasi. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar mana yang dia belum terpenuhi, nah baru masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini ya. Jadi ternyata Bapak Ibu untuk mengambil kontrol guru sebagai manajer ada caranya. Ya, tadi guru tidak diharapkan mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, rasa bersalah, sebagai teman juga tidak diinginkan. Kemudian sebagai pemantau juga itu kurang bagus. Yang paling bagus sebagai manajer. Nah, bagaimana caranya? Ini pakai segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Metode pemulihan setelah pelanggaran. Jadi anak tuh bukan untuk dihukum, tapi untuk dipulihkan, baik fisik maupun mentalnya. Harus melewati 3 tahap. Yang pertama, stabilisasi identitas. Ketika ada yang melanggar, maka hal yang pertama tenangkan situasi. Ibu harus tenang, anak harus tenang. Ya, nanti saya kasih contohnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah semua tenang,
maka diberitahu bahwa tindakan kamu yang seperti ini sebenarnya merugikan teman-teman, misalnya gitu. Kemudian digali, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak? Kamu masih ingat nggak kita punya keyakinan kelas? Masih, Bu. Apa? Harus menjaga kebersihan misalnya. Oh, itu tahu. Ya, kenapa kamu buang sampah di kolong meja setiap hari? Kira-kira merugikan teman nggak? Nah, itu percakapan-percakapan seperti itu yang akhirnya nanti dia yang membuat perubahan dirinya sendiri. Misalnya di akhir percakapan, ya Bu, saya sekarang tahu saya sudah melanggar keyakinan kelas. Itu juga nggak bagus buang sampah di kolong meja. Sekarang mulai hari ini saya mau mengambil sampah yang di kolong meja dan insya Allah besok tidak membuang lagi sampah di kolong meja. Tapi bahasa itu harus datang dari anak, bukan dari ibu ya. Nanti lihat contohnya. Untuk lebih jelasnya tadi 3 tahap tadi segitiga, makanya disebut segitiga restitusi, ada 3 tahap. Yang pertama menenangkan siswa, ini dalam rangka menstabilkan identitas. Caranya bicara dengan tenang, jauhkan dari situasi konflik. Kalau konfliknya terjadi di kelas, maka Bapak Ibu berdiskusi dengan anak tersebut, jangan di kelas. Ya, di luar tapi sambil santai. Harus dalam situasi tenang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang tujuannya adalah memahami alasan dibalik perilaku siswa. Caranya mendengarkan siswa. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Dengerin ya. Kamu tahu nggak itu merugikan teman-teman kamu? Nah, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ya kita identifikasi sebenarnya alasan dia apa sih, kebutuhan dasar manusia apa yang belum dipenuhi oleh si siswa ini ajak ngomong. Tapi sambil dikasih tahu bahwa tindakannya itu keliru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan atau tahap pemberdayaan. Tujuannya membantu siswa menemukan solusi dan memperbaiki kesalahan. Kemudian, diskusikan konsekuensi dan solusi. Berikan tanggung jawab kepada siswa. Nah, ini saya punya contoh penerapan segitiga restitusi. Sudah ada di layar? Belum ya? Sudahkah ada? Bapak Ibu nanti setelah menyimak diskusi boleh open mikrofon jika ada yang ingin ditanyakan atau Ibu berbagi pengalaman ya mengenai budaya positif di sekolah. Nah, ada ya? Kita simak bersama. Ini kasusnya memakai make up berlebihan ke sekolah.
Diam ya, sinyal. Eh, saya bagikan link YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu simak. Itu contoh penerapan segitiga restitusi untuk kasus melanggar keyakinan kelas dengan menggunakan makeup berlebihan, yang satu mencoret-coret WC. Nah, silakan Bapak Ibu. Sudah datang, Ibu ingin bicara sama kamu, tapi ini suasananya positif lah ya, nggak usah tegang. Pembicaraan ini bukan masalah benar atau salah, tapi kita bersama-sama memastikan kenyamanan kamu di sekolah, kenyamanan teman-teman kamu di sekolah, sama kenyamanan Ibu di sekolah. Baik Bu, saya mengerti. Ibu kagum ya, kamu tuh selalu semangat datang ke sekolah, kemudian prestasi kamu juga baik. Nah, itu menunjukkan berarti kamu itu serius belajar di sini. Terima kasih Ibu. Tapi kayaknya ada satu hal nih yang perlu kita bahas ya. Kayaknya Ibu ngeliat kamu tuh kalau ke sekolah pakai make up ya. Nah, Ibu melihat make up kamu tuh kalau yang dipakai di sekolah itu berlebihan. Nah, sekarang Ibu pengen tahu, kira-kira kenapa sih Aisyah selalu pakai make up yang berlebihan kalau ke sekolah? Saya merasa lebih percaya diri kalau pakai make up Bu. Alhamdulillah. Ibu kagum ya, kamu udah jujur. Berarti kamu pengennya percaya diri gitu. Kalau nggak pakai make up berarti nggak percaya diri. Iya. Tapi kira-kira nih menurut kamu itu mengganggu suasana sekolah nggak, atau mengganggu teman-teman kamu nggak dengan kamu memakai make up yang berlebihan? Saya tidak pernah berpikir tentang itu Bu. Saya tidak bermaksud mengganggu siapapun. Kan kamu ngerasa ini nggak mengganggu siapa-siapa ya, tapi kan sekolah kita itu udah punya keyakinan sekolahnya, kamu juga punya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Masih ingat nggak? Iya Bu, kita meyakini bahwa penampilan yang rapi, bersih tanpa make up untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan profesional untuk semua. Nah, sekarang gimana, kira-kira ada nggak cara lain supaya kamu tetap tampil percaya di sekolah tapi nggak usah pakai make up berlebihan? Saya bersedia untuk mencoba Bu. Alhamdulillah, itu kan sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, tidak memakai make up yang berlebihan. Kira-kira apa alternatif lain nih? Bisa nggak kamu misalnya mau mencoba apa supaya lebih tetap percaya diri, kamu tetap cantik, kamu udah cantik ya meskipun nggak pakai make up juga. Mungkin saya akan membuat diri saya lebih rapi dan bersih. Terus seperti menggunakan kerudung yang rapi, sering berwudu supaya wajah tidak berminyak, sehingga saya tetap terlihat rapi tanpa make up. Alhamdulillah, coba lihat tuh. Rahma udah cantik ya, berarti nanti kalau habis sholat zuhur kan nggak apa-apa, misalnya kamu mau berwudu berapa kali biar nggak kelihatan berminyak tuh nggak apa-apa, soalnya juga berminyak harus sering-sering cuci muka gitu ya. Ya udah, alhamdulillah ya kalau kamu sudah meyakini keyakinan kelas, berarti bersedia mencoba. Besok-besok tidak perlu lagi memakai make up berlebihan di sekolah. Jadi keyakinan kelas yang kita udah bikin, kita jalankan bersama-sama. Bersedia? Sedia. Oke, terima kasih ya Rahma ya. Ya, terima kasih. Bima, Ibu sekarang pengen diskusi ya, ngobrol aja ya sama Bima ya. Ya, Bu. Ibu tahu ya, kamu tuh termasuk siswa yang kreatif. Kata Bulian, nilai senimu juga bagus. Nah, tapi sayang sekali nih, kemarin Ibu dapat laporan, katanya kamu coret-coret WC ya. Kira-kira apa sih alasannya? Saya hanya iseng ingin menunjukkan
karya saya. Ibu paham ya kalau kamu hobinya gambar gitu, pengen mengekspresikan diri. Tapi kira-kira nih kalau kamu coret-coret WC itu orang lain terganggu nggak? Atau ada yang dirugikan dari kejadian itu, dari kamu coret-coret WC itu ada yang dirugikan nggak? Saya tidak berpikir sejauh itu, Bu. Kan sekarang berarti kamu cuma iseng aja gitu coret-coret ya. Ya kali kalau ibu di posisi kamu juga pintar gambar, mungkin ibu pengen gambar di mana aja gitu, cuma sayangnya kemarin kamu gambarnya di WC. Nah kira-kira kalau WC dicoret-coret gitu dengan gambaran kreatif kamu, orang ada yang merasa tidak nyaman nggak? Pasti ada saja, Bu. Karena tidak semua orang menyukai gambar saya di WC itu. Nah alhamdulillah ya kamu udah sadar nih ada yang suka ada yang tidak dengan gambar kamu. Kira-kira menurut kamu kan kita udah bikin keyakinan kelas, ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar ketika kamu coret-coret WC? Iya, Bu, seharusnya saya tidak mencoret-coret WC karena saya meyakini kebersihan itu sebagian dari iman dan harus menjaga fasilitas sekolah. Nah alhamdulillah ya, berarti sebenarnya kan properti sekolah itu semua fasilitas harus kita jaga ya. Daripada kamu coret-coret WC, gimana pendapat kamu kira-kira kalau kamu dikasih proyek misalnya mendekorasi WC gitu, kamu bersedia nggak? Itu terdengar sebagai ide bagus, Bu. Saya ingin memperbaiki dan mempertanggungjawabkan semuanya. Alhamdulillah, berarti sekarang udah ngerti ya. Nah itu keyakinan kelas yang sudah terpampang di tembok kelas kamu itu harus selalu diindahkan. Alhamdulillah, berarti sekarang kita jalankan bersama-sama harus menjaga semua fasilitas dan properti lingkungan sekolah. Makasih ya. Saya setelah melakukan syuting percakapan tadi sangat senang. Terus kalau ada guru yang menanyakan, menegur dengan cara halus seperti itu sangat baik bagi mental siswa, membuat siswa jadi merasa senang. Ya, makasih. Setelah syuting tadi, karena cara guru menegurnya sangat bagus. Makasih. Bapak Ibu simak itu contoh penerapan segitiga restitusi untuk kasus melanggar keyakinan kelas dengan menggunakan makeup berlebihan, yang satu mencoret-coret WC. Nah, silakan Bapak Ibu. Itu sekilas materi tentang penerapan budaya positif dengan mengenal posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi. Jika ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, mangga. Atau Bapak Ibu berbagi pengalaman? Silakan, boleh on cam Ibu yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Rita, mangga. Oke. Beda peraturannya gitu ya. Oke. Bu Rita ini mengeluhkan, sekarang anak SD sampai SMA bawa HP. Mungkin menurut Bu Rita itu mengganggu gitu ya. Sebenarnya itu gimana sih, seharusnya kayak apa? Apakah anak harus dihukum atau gimana solusinya gitu. Nah, teman-teman boleh ada yang memberikan tanggapan? Ini menarik ya. Karena saya kaget juga nih, anak SD boleh bawa HP. Wah. Mangga Ibu Bapak yang mau memberikan tanggapan silakan open mic. Mangga. Bu Siti.
Waalaikumsalam. Satu. Mhm. Oke. Mhm. Oke, baik. Oke, baik. Eh, Terima kasih Bu Siti. Jadi ditambahkan ya, tadi skop kecilnya itu keyakinan kelas. Nanti itu dari keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu bisa berkembang menjadi keyakinan sekolah. Nah, berarti harus membuat keyakinan sekolah. Tadi Bu Siti bilang peraturan gitu. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan tadi ya. Itu tergantung keyakinan sekolahnya. Sekolah itu meyakini kalau HP menunjang pembelajaran, berarti kalau meyakini HP menunjang pembelajaran, anak tidak bisa disalahkan ketika dia bawa HP. Tapi kalau misalnya sekolah itu sepakat meyakini seluruh stakeholdernya, seluruh warga sekolah, berikut siswa, jadi dimulai dari kelas, kami meyakini bahwa HP mengganggu proses KBM jika dibawa ke sekolah. Misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6, semua kelasnya membuat keyakinan seperti itu. Maka diajukanlah menjadi keyakinan sekolah. Sekolah itu memiliki keyakinan bahwa HP itu mengganggu aktivitas KBM jika dibawa ke sekolah. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan sekolah, berarti siswa yang masih membawa HP itu perlu kita treatment, ya bukan kita hukum nih, treatmentnya dengan cara segitiga restitusi tadi. Tanya, kenapa kamu kan udah tahu kita sudah meyakini bahwa HP itu mengganggu KBM, kenapa kamu masih bawa HP? Nanti jangan-jangan soalnya saya pulangnya mamahnya lagi nggak ada misalnya ya, jadi jemputnya sama orang lain, kata mama harus bawa HP. Nah itu beda ya, berarti oh ini ada kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Nah disitulah pihak sekolah apa memutuskan akan solusinya seperti apa. Tapi jangan dibiarkan, bukan untuk bertoleransi juga ya. Memutuskan solusinya seperti apa. Oh, berarti ditambah. Bukan hanya keyakinan sekolah kita serta-merta, ada lagi opsi lain. Misalnya jika ya penting, maka jika siswa membutuhkan HP untuk komunikasi, maka harus melalui guru kelasnya misalnya. Itu berarti yang keyakinan sekolah yang di sebelumnya itu belum sempurna, harus direvisi lagi, ditambahkan lagi. Nah posisinya seperti itu mungkin Bu ya. Kalau di sekolah ada tata tertib sih, selama ini kan kita tahu peraturan sekolah ya, tata tertib. Nah ternyata itu teh membuat siswa merasa terkekang seperti di penjara. Nah ini di kurikulum Merdeka yang ingin digeser. Jadi sekolah itu jangan membuat siswa merasa dihukum, tapi dia tahu bahwa dia yakin akan nilai-nilai luhur ketika dia berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, maka kita cari solusi bersama. Simpelnya lebih menghargai eh, alasan dibalik itu gitu kan. Kalau saya zaman saya sekolah juga pokoknya kalau nggak pakai sepatu hitam copot sepatunya, telanjang kaki gitu selama KBM. Guru jarang kan ada yang nanya kenapa kamu nggak pakai sepatu hitam gitu, jangan-jangan sepatunya jebol cuma satu bla 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 dan lain-lain. Nah itu sebenarnya harus kita gali supaya anak merasa dihargai, anak merasa difasilitasi gitu ya. Dan kalau guru semua seperti itu kayaknya nanti nggak akan ada cap si ibu A mah guru galak, si ibu B gurunya bager gitu, nggak ada. Kalau kita sepakat selama ini kan gitu ya. Ada juga guru yang mengambil posisi kontrol sebagai teman itu lebih disukai sama anak-anak. Tapi kan guru yang lain mengeluh, si bapak eta mah tegas sih. Jadi budak teh kos kieu, nah, misalnya gitu ya. Itu kalau kita punya keyakinan sekolah, diyakini semua
guru-guru dalam keadaan sadar, siswanya juga, terus menerapkan segitiga restitusi, mengambil kontrol sebagai manajer, kayaknya ini lebih efektif. Tapi pasti susah, saya sadari itu susah banget ya, susah banget. Apalagi kita berapa 36 siswa ya dengan segala kepenatan kira kubu unggal pelanggaran kudu ditanya hiji-hiji panjang, yaitu proses memang harus demikian gitu ya. Begitu Bu Rita dan Bu Siti. Teman-teman ada lagi yang perlu didiskusikan? Mangga. Mangga Bu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, buat saya sebagai seorang pendidik dan juga seorang ibu ya, bermanfaat. Ada nah, dari apa namanya yang gitu, kalau untuk Oke. cara penerapannya. Siap. Ya, oke. Oke, dua boleh. Ya, itu biasanya. Terus yang kedua, kita sebagai seorang pendidik yang namanya apalagi kita punya pekerjaan namanya perempuan itu tapi jadi di dalam rumah gitu ya, namanya kehidupan kan selalu ada gitu. Apa ya Bu, dari kita sebagai seorang pendidik itu supaya pendidik yang aku tadi Mengambil kontrol sebagai manajer. Oke. kadang kan ada rasa Lelah, marah, capek. ya itu Bu, makanya Eh, Baik, terima kasih Bu Siti. Ini menarik ya. Ini mau ibu-ibu banget yang jadi guru gitu. Ini jadi bahan pemikiran saya juga nih kemarin. Ini kalau anak SMA, anak SMP, kalau kata Piase kan dia sudah berada dalam tahap berpikirnya itu formal, operasional ya. Jadi kalau diajak diskusi ya bisalah nyambung gitu. Sekarang kalau anak usia dini gitu ya, kita harus ngobrol. Nah, itu gimana caranya? Sebenarnya ini tidak ada batasan usia, bahkan bukan hanya di sekolah, ini dianjurkan di rumah juga ke anak kita teh harusnya seperti itu. Nah ya, jadi jangan ngambil kontrol sebagai penghukum, pemantau, teman, atau pemberi rasa bersalah, itu jangan. Itu nggak efektif. Yang paling efektif itu sebagai manajer. Ternyata ini bisa dipakai juga di segala usia, anak usia dini. Tapi tentu kita harus sadar kalau anak usia dini itu berarti eh, kebanyakan kebutuhan dasar yang diinginkan itu adalah kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang. Ya, jadi kita tetap ajak ngomong, tapi solusinya mungkin dia belum mikir solusinya. Solusinya dari kita, tapi yang mengarahkan kepada kesenangan dia, kebebasan dia, kemudian kasih sayang dia. Jadi kita merangkul dia dengan 3 ingat itu. Kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Kalau penguasaan kan anak TK nggak mikir, mau bisa baca, itu tekuna naon yang ribut kan emaknya ya supaya bisa baca gitu. Jadi kita harus ingat itu. Kemudian tidak memungkiri kita itu lelah ya, capek, kesal gitu ya. Nah ini justru mengambil kontrol sebagai manajer itu adalah upaya yang membutuhkan waktu yang lama, kemudian dalam keadaan tenang, dalam keadaan sabar, dan ini perlu latihan Bu. Jadi saya juga belum bisa ya, saya kesiswaan di SMA kan baru datang gitu capek terus ngelihat pasti bawaan hayang ambek wae gitu ya, hayang ambek wae. Tapi ingat gitu, jangan-jangan ini ternyata yaitu guru mah sieun ya, kalau dokter salah operasi bisa mati gitu ya. Guru salah treatment anaknya hidup nggak akan kenapa-napa, tapi ternyata terluka hatinya. Nah ini katanya yang disinyalir anak tuh merasa dalam hatinya dendam gitu ya, nggak suka ke guru kan, kita anggapnya dia mah besok, kalau guru kan gini, sekarang marah besok biasa lagi, tapi ternyata dengan hati anak tuh tidak bisa demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia sudah tergores kan dia belum matang, itu ada yang terbawa terus. Makanya pernah dengar nggak kasus
anak yang dibully misalnya atau dihukum, saya nggak mau masuk lagi pelajaran bapak itu soalnya pernah dikeluarkan, padahal kan sepele, cuma dikeluarin 10 menit, kata kita sepele, tapi kata dia mah membekas ya, akhirnya pengen pindah sekolah. Itu banyak kejadian di SMA. Saya nggak mau pindah ke SMK karena cuman nggak bawa PR, terus sepeda ditunjuk misalnya di mukanya sama guru itu, malu. Nah itu kan kita harus sadar bahwa ada yang seperti itu. Jadi memang susah Bu, Sidratul Muntaha ya, dalam keadaan kesadaran tertinggi itu susah, tapi kita perlu latihan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sadar ada lelah, ada capek, mungkin anak juga kayak gitu, karena kita nggak tahu, pasti dia juga ada capeknya, ada tertekannya. Anak usia dini tuh banyak yang tertekan ya. Orang pengen main, suruh baca, suruh bimbang, suruh ngitung, pusing dia ya. Nah itu jadi kita mencoba, kalau sekarang gini, saya pribadi gini, saya mencoba untuk kayaknya dari lama itu kita hanya ingin dimengerti oleh anak, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi anak teh kudu ngerti ini, kita tuh capek. Jadi wajar kalau kita marah-marah gitu. Kenapa kita sebagai orang dewasa nggak berbalik? Harusnya saya yang mengerti anak-anak saya harus mengerti siswa saya, ya. Tapi kita selalu memaksakan diri anak kita dan siswa kita yang harus ngerti kita. Jadi mereka harus melihat wajar kalau saya marah-marah. Mereka harus melihat wajar. Jadi kita selalu membela diri. Tibang ge disentak itu ge cerik, tibang ge dikitukan ge pundung. Kan dia hatinya beda-beda gitu. Itu susah Bu, memang saya yakin saya juga susah. Jadi ketika dapat materi ini, saya juga berkaca. Ketika ditanya lebih banyak mana, saya tuh di rumah maupun di sekolah lebih banyak sebagai penghukum, lebih banyak sebagai pemantau, lebih banyak kalau teman jarang-jarang, lebih banyak sebagai pemberi rasa bersalah. Jadi kalau yang dua udah dihukum udah nggak mati misalnya ya, dipantau udah nggak mati, rata-rata kan kita jadi, kamu kenapa sih, kamu nggak kasihan sama ibu, rata-rata gitu, kamu itu loh gara-gara kamu loh ini jadi begini, ini jadi begini, ini jadi begini. Biasanya efektif tah ya, murid teh baik lagi, tapi ternyata dibalik baiknya lagi menyisakan apa, rasa rendah diri pada anak itu. Nah jadi dia melihat dirinya, aduh bener ya, bener kata Bu Rati, saya mah nggak berguna, saya mah bikin ribut aja di kelas ini, teman-teman jadi kayak gini tuh gara-gara saya. Nah itu tuh anak jadi rendah diri, makanya banyak sekali siswa kita yang nggak berani bicara di depan, nggak berani berinisiatif, karena dia udah ngerasa saya tuh nggak berguna gitu. Mungkin secara tidak sadar kita teh suka memposisikan diri sebagai pemberi rasa bersalah. Ini sih Bu, saya juga kayak gitu. Jadi pas ada materi ini kita sama-sama belajar ya. Ini membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan latihan. Yang penting minimal kita sudah tahu dan bertekad baik untuk melakukan. Gitu ya Bu Siti. Bismillah ya. Emang susah jadi guru, susah jadi ibu, susah. Ya jadi manusia kan memang harus dalam kesadaran tertinggi ya. Nah kita jarang. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini diskusi yang menarik. Tidak terasa sudah 60 menit kita berdiskusi. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kalau buat saya ini materi yang menarik. Tadi untuk Bu Siti juga menarik, mudah-mudahan untuk teman-teman lain juga menarik ya. Karena ini membawa kesadaran diri kita sebagai guru. Ternyata jadi guru tuh bukan hanya cerdas kognitifnya, bukan hanya cerdas afektif, psikomotor, tapi kita juga harus merangkap diri menjadi seorang psikolog, seorang manajer. Luar biasa, ini profesi yang paling sulit, tapi kita beruntung dipercaya Allah berada dalam posisi dan profesi ini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan tercatat sebagai amal soleh untuk kita semua di akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya untuk foto bersama mengakhiri. Pose apa ya kita ya? Ini ya hati ya. Nih segitiga restitusi ya. Hati ya. Hati. Oke. Semangat mensejahterakan mental siswa dan anak-anak kita di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hatur nuhun. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.